Ya, saya berharap pada teman-teman pemuda sekarang ini untuk tidak ragu melakukan untuk menjadi pelaku UMKM. Artinya bahwa UMKM ini juga salah satu ruang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pemerintah akan hadir untuk mensupport supaya masyarakat juga lebih serius, lebih yakin soal UMKM ke depannya. Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Masih sama Vanhar kali ini dan gini. Kalau kita bicara soal UMKM itu katanya tulang punggung ekonomi. Masalahnya, mereka ini diperlakukan sebagai punggung yang menopang nggak? Kan harusnya. Kalau mereka itu tulang punggung, adalah perlakuan istimewa, ada treatment spesial yang harus diberikan. Tapi kok banyak yang sambat ya teman-teman UMKM, banyak yang sambat katanya mereka itu justru malah tidak diperlakukan istimewa. Nah, biar jelas, biar clear, Vanhar sudah sama Mas Salim Azhar, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Ini biasanya ngobrol sama UMKM langsung. Jadi melihat ekonomi nggak cuma ngelihat catatan di kertas-kertas anggaran Mas ya, tapi ketemu langsung pelaku UMKM. Apa kabar Mas Salim? Baik, baik, baik. Gimana nih kalau kita ngomongin soal UMKM nih Mas? Kalau UMKM itu kan idealnya memang benar-benar tulang punggung ekonomi kan harusnya. Kalau Mas Salim ngelihat UMKM itu seperti apa? UMKM itu kan gini Mas, usaha mikro, kecil, menengah. Dari dalam UMKM itu juga sebenarnya ada 3 sektor bisnis kan, mulai dari yang kecil, mulai dari yang mulai dari mikro, terus yang menengah. Nah, itu sebenarnya klasifikasi bisnisnya itu berbeda-beda. Memang setiap daerah itu pasti punya keinginan UMKM-nya itu berjalan dengan baik. Okay. Karena kalau UMKM-nya itu berjalan dengan baik, maka PDRB-nya itu juga bagus. PDRB itu kayak semacam produk domestik regional bruto, itu termasuk itu kayak mengumpulkan akumulasi hasil produk yang dijual itu dalam jangka setahun. Oh, oke. Okay. Nah, Jawa Timur ini sebenarnya cukup bagus sebenarnya karena selalu meningkat. Dari PDRB-nya itu kalau saya baca di websitenya apa itu Dinas UMKM itu sudah sekitar 1,5 triliun. Wow, dari UMKM aja loh itu. UMKM aja itu. Wow. Nah, termasuk UMKM Jatim itu juga selalu meningkat. Jadi di tahun 2024 itu sudah sekitar 1,5 juta. Jumlahnya ini ya. Jumlahnya pelaku UMKM. 1,5 juta pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur. Wow. Nah, ini kan sebenarnya cukup bagus karena selalu meningkat dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Oke, ketika ada jumlah 1,5 juta pelaku UMKM di Jawa Timur, Mas. Ini sisi lainnya kayak gini ya. Ada yang pernah cerita ke Vanhar, katanya gini. Saya itu terpaksa loh ngelakoni bisnis UMKM. Soalnya kena PHK. Kalau nggak kepepet ya nggak mungkin aku jadi pelaku UMKM. Nah, bener nggak itu, Mas? Itu gini, Mas. Jadi pelaku UMKM itu ada 2. Oke. Yang pertama itu dia melakukan usaha UMKM karena faktor setelah dipecat, setelah di PHK. Oke. Yang kedua itu pelaku UMKM yang asal-asalan. Asalnya tuh begini, yes, tak coba bisnis ini. Oh. Kira-kira gimana itu dia belum tahu. Tapi dari dua kriteria ini biasanya yang lebih bagus itu yang pertama. Oke. Jadi dia setelah dipecat atau di PHK dari perusahaan, akhirnya dia kan bingung cari pekerjaan. Yes. Karena mungkin lama juga cari pekerjaannya, akhirnya mereka coba untuk bisnis UMKM. Nah, itu biasanya lebih terukur. Oh, lebih biasanya ada takarannya malah ya. Dia lebih terukur. Oke. Mulai kira-kira mau yang UMKM yang mana, itu lebih terukur daripada yang kedua tadi. Karena the power of kepepet, Mas. Iya, makanya keluar semua tuh. Iya, mulai dia biasanya terus melakukan
pemasarannya bagaimana, manajemennya bagaimana, itu sebenarnya lebih terukur yang pertama tadi itu. Oke, ya memang di sisi lain ya, the power of kepepet itu kadang mengeluarkan semua potensi-potensi terpendam loh, Mas. Jadi lebih taktis, jadi lebih cerdas untuk ya mana gak ada. Iya. Tapi nggak masalah sebenarnya kayak gitu, Mas. Nggak masalah. Yang penting kan hasil. Oh. Yang penting kan hasil. Tapi yang kedua tadi juga nggak semuanya nggak berhasil. Oke. Kalau dari survei dari para pelaku UMKM itu biasanya yang lebih berhasil itu yang sisi yang pertama tadi. Oke, jadi memang apapun kondisinya, tapi UMKM walaupun lahir dari kondisi yang memaksa, nggak masalah. Karena bisnis is bisnis, Mas ya. Iya. Selama ini ketika Mas Salim turun ke lapangan, pasti kan sering ketemu teman-teman UMKM. Sambatannya apa, Mas, biasanya rata-rata mereka? Biasanya itu kurang itu, Mas, kurang apa ya? Kurang dibantu, bukan branding, pemasaran. Oh, bukan lagi modal ya? Ya modal itu pasti. Ya? Oh, itu pasti. Tak kira sudah sedikit lebih pasti. berkembang gitu. Enggak ya ternyata. Gini, kadang-kadang itu kayak di Mojokerto itu ya, ada salah satu konstituen saya itu dia pelaku UMKM sabuk itu kan. Sabuk ya? Ya, sabuk. Oke. Ya awalnya dia biaya sendiri. Ternyata sabuk ini cukup bagus pemasarannya kan gitu. Oke. Nah, akhirnya kan tumbuh semangat untuk mengembangkan bisnis itu. Nah, pasti dia butuh modal kan. Nah, di situ biasanya orang-orang itu pasti membutuhkan modal. Nah, modal itu kan ada yang stimulan dari dinas, ada juga yang mereka nekat pinjam ke bank kan itu loh, ke bank untuk dapat pinjaman untuk modal tersebut. Oke, jadi memang masalahnya itu kalau di hasil Mas Salim ketemu sama konstituen adalah yang pertama modal, lalu pemasarannya ya, Mas ya. Kadang pemasarannya sudah bagus, macam-macam sih, macam-macam. Kadang-kadang modalnya memang kurang, terus pemasarannya yang kurang bagus. Jadi itu sesuatu yang menurut saya yang berbeda. Oh, oke. Tapi yang paling penting itu kan pelaku UMKM itu memang harus mulai berpikir tentang itu kan, tentang selain modal itu juga mereka harus banyak melakukan inovasi, termasuk membranding produknya, termasuk mempromosikan produknya ini bagaimana bisa bukan hanya di lokal Indonesia tapi juga bisa ke luar negeri. Itu juga bagian penting kan, apalagi sekarang ini sosmed sudah luar biasa kan. Nah, itu dia. Sebenarnya itu juga sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Dengan keberadaan kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu kan juga sebenarnya juga cukup membantu para pelaku UMKM kan. Karena di situ dia yang bisa membantu memasarkan. Iya. Misal saya punya produk teh itu kan. Ya mungkin dulu agak susah. Betul. Untuk diketahui oleh banyak pihak kan itu loh. Nah, dengan adanya sosial media yang hari ini seperti itu kan, itu bisa membantu mempromosikan produk itu, termasuk nanti kita masukkan di Shopee atau Tokopedia atau di tempat-tempat yang lain. Wah, ini jadi menarik sih, Mas, karena ketika Shopee, Tokopedia, marketplace lah ya, yang masuk, dan ini jadi supporting system yang bagus buat UMKM. Sebenarnya iya. Tapi di sisi lain yang gede-gede juga ada di situ, Mas. Jadi perangnya itu udah langsung ada di area yang sama, nggak kasihan UMKM-nya, Mas Salim? Enggak lah, karena kan di situ kan juga pasti tarung harga kan. Ah, oke. Itu pasti tarung harga. Belum tentu pabrik ini suka beli yang mahal kan itu loh. Iya juga sih, Nah, benar juga ya. UMKM kan juga menyediakan barang-barang yang mungkin kelasnya kelas menengah ke bawah kan. Itu juga pasti akan diminati orang. Saya punya teman di Sidoarjo itu. Dia bisnis tas kulit itu kan. Oh, oke. Tas kulit itu lumayan, Mas. Itu keuntungannya lumayan besar sekali. Ya karena dia bantu masukkan di marketplace itu tadi itu. Di masing-masing dimasukkan semua dan lumayan bagus menurut saya. Jadi harusnya tidak malah merasa tersaingi sama yang gede-gede karena ada di ground yang sama, Mas ya. Justru malah itu harus jadi ya tenang lah, marketnya ada sendiri-sendiri kok. Iya, gitu. Justru hari ini sebenarnya itu ya
pelaku UMKM harus bangga sebenarnya, karena sudah banyak instrumen-instrumen yang bisa membantu menjualkan produknya dia gitu loh. Tidak lagi hanya dukungan pemerintah Mas ya. Tidak hanya dukungan pemerintah. Oke. Nah, di situ kan teman-teman pelaku UMKM juga harus berpikir bagaimana cara memasarkan produk ini dengan bagus sehingga nanti ketika masuk di marketplace atau di yang lain itu bisa lebih mudah dicari sama orang. Oke. Nah, itulah namanya termasuk membranding produk-produknya itu tadi. Iya, karena memang kuncinya ada di situ dulu Iya. nih. Tapi dukungan pemerintah tetap penting ya Mas Salim ya. Tetap, pemerintah tetap pasti akan melakukan evaluasi itu. Oke. Jawa Timur itu termasuk terbesar nomor 2 setelah Jawa Barat. Untuk Soal UMKM. oke, dukungannya pada UMKM-nya ya. Jumlah Jumlahnya UMKM. jumlah pelakunya itu Oke. nomor 2 setelah Jawa Barat di Jawa. Nah, ini sebenarnya kan harus menjadi PR bagi Jawa Timur kan. Iya, Harus betul. bagaimana mampu bersaing dengan Jawa Barat supaya Jawa Timur ini tetap menjadi yang paling banyak di wilayah zona Jawa itu. Nah, dukungan pemerintah selama ini catatan teman-teman Komisi C pripun Mas? Pemerintah itu dukungannya ada yang secara seremonial, ada yang juga secara bantuan. Oke. Nah, masalahnya yang bantuan ini apakah bisa merata ke seluruh pelaku UMKM atau tidak, itu yang kita masih belum tahu. Oke. Nah, kalau seremonial kan mungkin semuanya kesentuh lah ya. Yang kelasnya usaha mikro, kelasnya usaha menengah, kelasnya usaha yang kecil itu kan semuanya kesentuh. Ya. Dalam hal seremonial dengan oleh pihak pemerintah. Nah, persoalan yang bantuan modal itu kira-kira apakah sudah merata atau belum, itu yang menjadi PR bersama. PR bersama itu Mas. Iya. Ada dua bentuk dukungan pemerintah nih, empower kalau kata Mas Salim. Ada dukungan yang seremonial, ada yang bantuan atau yang substansial gitu kan. Iya. Banyakan yang mana Mas? Kok agaknya kalau banyakan seremonialnya kok kayaknya ada yang nggak pas kalau buat saya nih, kalau buat Vanar nih Mas, atau pripun nih? Ya, itu yang kita belum cek gitu loh. Tapi harapan saya memang ya paling nggak seimbang lah. Oke. Seimbang antara dukungan seremonial itu kan paling tidak membekali pada pelaku UMKM untuk diajak pelatihan. Bahwa gini loh caranya kamu untuk bisa cepat laris produkmu itu gitu kan. Tapi gak cukup di situ. Kurang Mas ya. Nah, Kurang. kalau sudah dibekali ilmu ya kasih sekali ada modalnya gitulah. Oh. Support modal untuk pelaku UMKM itu. Jadi langsung di satu rangkaian, disupport satu rangkaian supaya mereka bisa fight gitu ya Mas ya. Iya, karena gini Mas. Sebenarnya UMKM itu kalau semisal ramai banget ya, itu juga pemerintah juga untung karena ada pajaknya kan. Iya betul. Jadi yang keuntungan di bawah 500 juta itu kan free, gak kena pajak. Ya. Nah, kalau yang di atas 500 juta kan kena pajak kan, meskipun kecil 0,5% kan. Tapi paling tidak ya tadi itu saya lihat putaran PDRB-nya itu di tahun 2024 itu kan sudah sampai di angka 1,5 triliun dengan jumlah UMKM 1,5 Itu juta. gede banget loh Mas. Makanya berarti Iya kan ini salah satu faktor bisa memberikan bantuan PAD terhadap provinsi Jawa Timur. 1,5 juta PDRB 1,5 triliun. Asumsi rata-ratanya satu UMKM 100 juta loh Mas. Iya, Iya kan? iya. Rata-ratanya itu gede banget loh itu berarti kan. Toh bayarnya cuma 1 tahun sekali itu kan. Oke. Nah, ketika kita bicara dukungan pemerintah, setelah tadi seremonial dan substansial, masalahnya kadang itu bukan hanya itu, Mas. Izin, Mas. Banyak yang sambat. Di sosmed-sosmed itu sering bilang, wah izin pengurusan ini susah, PYRT misalnya, itu susah. Izin ini susah. Nah, itu bener nggak sih, Mas? Sekarang itu kan izinnya kan cukup online kan di OSS itu kalau nggak salah itu. Oke. OSS. Kalau UMKM itu tinggal melengkapi berkas administrasi yang ditentukan. Mungkin nanti OSS bisa segera menerbitkan itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak susah ya Sebenarnya kalau nggak susah karena sudah via online semua sekarang. bisa jadi mereka belum tahu loh Mas, tapi Mas. Belum tahu atau mungkin sudah tapi mungkin ada berkas-berkas yang belum dilengkapi sehingga OES juga belum bisa menerbitkan izin itu. Oke, berarti kalau menurut Mas Salim nih ya Mawar, sebenarnya pengurusan izin buat UMKM itu nggak susah. Nggak susah. Cuman memang ketika ada dokumen yang harus dilengkapi, ya wis ikuti karena pasti ada tujuannya kok Iya, ya. termasuk mungkin juga pengantar dari dinas setempat. Oke. Pasti kan itu kan dimintai
berkas untuk salah satu itemnya kan. Ngurus surat pengantar susah nggak sih mas? Kadang kan masalahnya di situ mas. OSS-nya gampang nih, tapi minta surat pengantar dinas itu loh yang masalah mas kadang mas. Gitu ya. Banyak sih curhatan-curhatan. Ya pendengar-pendengar saya ketika lagi Seren Empower tuh yang lagi sambat. Mas aku ngurus iki loh mas, surat pengantar dinasnya gak turun-turun. Tolong bawa mas laporno gitu. Lah aku iki sopo gitu kan. Makanya mumpung ada Mas Salim tak laporkan nih mas. Banyak yang bilang gitu. Cuma nanti kita cek dulu nanti. Asik. Jangan khawatir Empower. Kamu tuh kalau sambat di M Radio, di podcast Suara Rakyat, oh pasti tak sampaikan langsung Empower. Gak perlu khawatir. Makanya kamu harus stay terus di episode ini, di episode podcast Suara Rakyat. Barengan sama Mas Salim Azhar kita bakal ngobrolin soal UMKM. Jangan kemana-mana. Balik lagi di episode podcast Suara Rakyat barengan sama Fanher sama Mas Salim juga Empower. Kita masih ngobrolin soal UMKM. Nah, tadi kan kita bicara kalau izinnya itu sebenarnya nggak susah. Cuman ketika ada aduan minta surat pengantarnya susah, mau dicek. Terima kasih loh Mas Salim. Kan kamu kalau sabar direken kok Empower, nggak perlu khawatir, pasti direken. Nah, tapi ketika kita bicara langkah konkret teman-teman DPRD Jatim, khususnya Komisi C deh, gimana nih soal UMKM nih Mas? Support apa yang sudah diberikan? Support apa? Ya. Ya kalau Komisi C itu pasti mereka akan mendorong pada pemerintah supaya lebih memperhatikan secara khusus para pelaku UMKM. Ya tentunya tadi soal bantuan modal, bantuan modal karena teman-teman kan pasti juga banyak keluh kesah di bawah kan soal minimnya bantuan modal pelaku UMKM, itu juga pasti akan salah satu faktor keluh kesah mereka pasti di situ. Nah, teman-teman pasti akan membantu mengingatkan itu supaya bahkan kemarin itu di salah satu acara di Patu Podcast itu kita juga menyepakati memang bahwa kalau bisa anggaran koperasi itu dinaikkan gitu kan. Biar paling tidak itu biar bisa memberikan perhatian khusus terhadap para pelaku UMKM. Berarti kalau begini suara-suara teman-teman UMKM ini benar-benar terdengar ya di ruang-ruang rapat. Nggak terabaikan loh berarti kan. Pasti Mas, pasti terdengar ke teman-teman anggota DPR, pasti akan tahu soal itu. Karena mereka khawatir Mas. Wah percuma aku sambat gak dibahas. Ternyata enggak loh ya Mbak Warga kayak gitu, nggak boleh negatif thinking itu memang. Cuman kan teman-teman DPR itu pasti akan menyampaikan itu ke pihak terkait. Iya. Nah nanti eksekutornya kan pasti tetap pihak dinas koperasi kan yang melakukan seleksi ke bawah soal itu. Kira-kira dari pelaku UMKM ini yang layak mendapatkan support bantuan itu yang mana kan juga diverifikasi. Nggak serta-merta terus kasih semuanya kan enggak juga kan. Iya. Pasti juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada ukurannya juga. Kalau memang nggak layak dapat bantuan dimasuk dibantu kan. Kasihan yang lebih layak gitu. Prinsipnya pasti akan dibagi secara proporsional nggak sih Mas? Nggak perlu khawatir kalau soal bantuan tuh. Iya, harus dibagi secara proporsional. Kan gini Mas, biasanya bantuan itu ada yang untuk pemula. Ada yang untuk yang sudah berjalan bagus terus disuntik modal. Itu juga pasti macam-macam kan. Angkanya juga pasti akan berbeda. Tergantung. Nah, selama ini lebih banyak teman-teman itu karena menganggap bantuan dari pemerintah itu cukup lama ditunggu, support modalnya akhirnya mereka utang pinjam ke bank. Rata-rata begitu. Iya. Daripada nunggu akhirnya mereka gercep sendiri akhirnya. Tapi itu menurut saya juga langkah yang bagus. Kalau dia sudah punya hitungan yang matang bahwa bisnis ini pasti akan jalan dengan bagus, nggak apa-apa saya biar nanti saya bayarnya ke bank secara diangsur gitu kan. Nanti kalau sudah bagus berarti nanti kan disebut lagi sama pihak bank. Sudah mandiri berarti mereka secara langsung, tidak lagi bergantung pada pemerintah. Prinsipnya kan mbok tangani dewe kenapa harus nunggu bantuan gitu nggak sih Mas? UMKM kan harus berdikari katanya kan gitu kan. Menarik sih ini. Tapi gini Mas, ketika kita bicara bantuan atau alokasi dana lah untuk teman-teman UMKM, transparan nggak sih? Untuk ini dikasih ke siapa? Kenapa ini dapat segini? Ada kayak laporannya nggak sih Mas? Ya pasti ada lah. Uang negara itu keluarkan pasti harus pakai laporan. Meskipun itu nilainya 10 sampai 15 juta. Itu pasti ada laporan yang harus dilampirkan kepada pihak pemberi. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat awam, umum. Diakses lewat? Nah ini, karena kan teman-teman UMKM kadang
Loh kok iku sing entuk bantuan, Mas? Iku lho, suwe-suwe kan tudingan-tudingan kayak gini ini kan perlu dijawab dengan data, laporan. Nah, itu Ya, bisa diakses nggak sih, Mas? waduh kalau yang itu belum tahu saya. Oke. Tapi pastinya bisa karena dinas itu pasti punya datanya kan. Oke. Jadi ya itu pembagian bantuan yang merata. Ini di situ pentingnya kan di situ kan supaya tidak ada Betul. kecurigaan orang yang dikasih kok cuman itu aja gitu loh. Nah, Nah itu ini juga salah satu PR bagi dinas koperasi ketika nanti memberikan bantuan kepada pelaku UMKM harus merata. jelas sih karena kalau kita bicara bantuan yang dapat itu aja ya nggak sehat, Mas. Jadi mungkin teman-teman ya empower kalau misalkan kamu ngerasa ada ya nggak adil soal bantuan, kamu nanya dulu ke dinasnya, nanya ke OPD-nya dulu ya, Mas ya. Ya. Nggak dapat jawaban memuaskan, langsung sambat ke Mas Salim. Pasti nanti akan dibantu, pasti dibantu. Komisi B. Oh, Komisi B ya? Komisi B. Oke, 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 oke. Yang bergerak di salah satu mitra Komisi B kan koperasi dan koperasi. Lapor aja ke teman-teman dewan, pasti Iya. nanti akan diadvokasi, dibantu nggak mungkin dibiarkan karena clear soal itu pasti akan nyampe kok. Cuman proses, nggak bisa lapor sekarang nanti sore dibahas ya, Mas Ya, ya. tapi juga harus diingat Mas bahwa eh, bantuan itu kan tadi saya bilang nggak serta-merta dikasih. Oke. Harus ada ukurannya. Secara administrasi, secara lapangan juga harus ada ukurannya kan. Oke. Tapi kalau buat Mas Salim sendiri, ketika ada pilihan gitu kan, tahun ini boleh deh satu kebijakan buat UMKM, apa kira-kira Mas yang pingin panjenengan dorong? Ini penting nih buat UMKM, apa Ya kira-kira Mas kalau Salim? saya setiap kali ngomong soalnya masih modal. Modal Mas ya? Iya. Oke, berarti jadi indikator keberhasilan itu ketika ada kebijakan permodalan yang sehat buat teman-teman UMKM. Ya, itu salah satu. Oke. Salah satu yang perlu dipikirkan itu ya permodalan. Lewat mana Mas? Apa? Akses permodalan buat UMKM yang Ya bisa. lewat itulah, lewat APBD. Oh, APBD, tapi memang kan nggak semuanya dapet kan. Tapi paling tidak, nah itu fungsinya dinas koperasi untuk memonitoring di bawah itu, untuk memberikan support modal itu kan harus dilihat ke bawah. Kira-kira oh di daerah sini itu ternyata ada produk bagus ya. yang bisa dipasarkan ke mancanegara ataupun di lokal Indonesia. Nah, tapi kok masyarakat sini masih nggak bisa jalan karena butuh bantuan modal. Nah, itu juga harus disupport itu loh, supaya daerah tadi itu bisa langsung jalan soal UMKM-nya. Kan masih banyak kayak begitu kan. Itu menarik sih. Cuman Vander ngebayangin proses tarik ulurnya loh Mas. Ini kan kalau permodalan ini kan berarti ada alokasi APBD yang pindah ke untuk memberikan akses permodalan ke UMKM. Ini tarik ulur anggarannya apa enggak susah Mas? Sebenarnya tiap tahun masih ada. Oke. Sebenarnya tiap tahun pasti ada alokasi untuk bantuan modal UMKM masih ada. Itu ada di dinas koperasi pasti ada juga nanti yang dari Kementerian UMKM pasti juga ada kan gitu loh. Nah maksud saya itu baik Kementerian UMKM ataupun dinas koperasi yang ada di daerah baik provinsi ataupun kabupaten itu harus mulai dengan jeli melihat ke bawah kira-kira pelaku UMKM mana yang benar-benar butuh dikasih modal itu tadi. Oke, berarti ini semua harus kolaborasi intinya. Iya. Nggak boleh ada ego sektoral. Ini yang ngeri itu Boleh. kan biasanya kayak gitu. Kok enak sih, kakak kita aja. Nah ini kayak gimana nih? Ya kadang-kadang juga ada kan karena pertarungan bisnis kan. Ya, Tapi itu dalam hal memasarkan produk. Bagi saya nggak ada masalah ketika ada persaingan itu kan. ya. Tapi kalau soal pemahaman memberikan support modal atau support pembekalan pada pelaku UMKM itu menurut saya wajib. Wajib semuanya kolaborasi. Ya, dan itu nggak pakai tarik ulur, harus dijalankan bersama dengan baik gitu kan. Idealnya seperti Idealnya itu. seperti itu. Faktanya gimana Mas? Ya faktanya kayaknya belum semaksimal itulah. Sudah mulai ya tapi ya, Ya, memang tapi proses. saya yakin ada upaya ke sana, meskipun sampai hari ini masih belum maksimal. PR besarnya apa tuh Mas supaya mereka bisa sampai di titik ideal? Maksudnya supaya benar-benar supportnya ini ada di titik ideal. Tantangan terbesarnya apa tuh Mas sebenarnya? Supaya bantuan ini bisa rata, akses pemasaran bisa terbuka lebar, nggak ada ego sektoral antar instansi untuk kasih support ke UMKM. Ya itu
supaya merata ya tadi itu, bahwa masing-masing kabupaten, terus saya kira ada datanya kok mereka itu. Tinggal Ada datanya. political will berarti ya. Iya, ada datanya kira-kira di daerah Surabaya itu kira-kira ada berapa UMKM yang bagus, Oke. yang bisa mandiri, terus mana yang perlu disupport modal itu mereka sudah tahu datanya. Mana yang harus diprioritaskan duluan karena ini kalau Iya. enggak nanti mereka patah gitu Iya. kan. Oke, jadi semakin Atau menarik. gini aja menurut saya, kalau semisal di tahun yang pertama itu tidak bisa menampung semua bantuan modal, paling enggak yang sudah dapat di tahun ini nanti, tahun berikutnya itu atau Gantian. dialokasikan ke pelaku UMKM yang lain. Ini sih yang penting. Jadi supaya sampai ke titik ideal itu harus gantian, harus Iya. optimal. Jangan yang penting dapat semua tapi ternyata jumlahnya tidak signifikan, nggak malah nolong malah ngerepoti kan kadang kayak gitu kan Mas. Supaya dapat rata ya wis yo iki dibagi rata, ternyata itu malah bukan jadi solusi yang tepat guna kalau kata-katanya dulu kan. Nah kamu jangan kemana-mana ya Power, kamu stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Fanhar dan juga ada Mas Salim. Balik lagi di podcast Suara Rakyat Power, masih sama Fanhar dan juga masih sama Mas Salim. Tadi kita udah ngomongin soal UMKM, bantuan atau dukungan pemerintahnya seperti apa. Nah sekarang ke pelakunya nih Mas. Anak-anak muda banyak loh Mas yang mulai usaha, tapi yang gagal ya nggak sedikit. Ya kan, ya namanya bisnis lah ya. Tapi kalau menurut Mas Salim kira-kira salahnya di mana sih? Nggak pasnya di mana sih sebenarnya Mas? Bisa jadi di manajemen. Oke. Bisa jadi di manajemen, bisa jadi kurang dalam hal masakan produknya. Oh, pemasarannya berarti ya. Pemasarannya. Oke. Manajemennya juga mungkin belum optimal lah ya. Kurang optimal. Iya iya iya. Nah, kalau kayak gini nih Mas Salim sebagai politisi yang muda, biasanya anak-anak muda itu bisanya dikasih tahu sama yang sama-sama muda, Mas. Kalau yang ngasih tahu lebih senior pasti mikirnya, "Alah, ngerti apa kan dunia sudah berbeda." Banyak yang kayak gitu kasus-kasus kayak gitu. Dikasih tahu yang lebih senior, "Ngerti apa kan saya zaman wis beda." Nah, banyak kan kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Salim, peran Mas Salim harusnya bisa masuk seperti apa nih supaya mereka bisa lebih semangat lagi ya. Gagal itu biasa, tapi kan ayo dibenahi gitu. Pripun, Mas? Ya itu memang. Jadi karena saya belum ada kesempatan ya menjadi narasumber untuk pada pelaku-pelaku UMKM. Tapi setiap kali saya buat kegiatan di dapil itu atau pasar ses itu saya sering menyinggung soal UMKM karena menurut saya itu ini penting, UMKM ini penting, UMKM ini penting. Saya berharap antusias masyarakat itu baik yang tua ataupun yang muda itu lebih banyak. Oke. Ya tadi saya menjelaskan bahwa sekarang itu sudah di angka 1,5 juta pelaku UMKM. Harapan saya selalu meningkat. Harus terus naik malah. Harus terus naik gitu loh. Nah soal resiko tadi yang gagal, ya memang bisnis gak semuanya kan berjalan dengan indah kan. Betul. Masih juga ada sisi-sisi resiko yang harus diterima sama pelaku itu. Iya betul. Tapi biasanya kalau orang itu kalau sudah gagal itu dia bisa belajar dari kegagalan itu. Nah disitulah mereka bisa melakukan introspeksi diri atau mengevaluasi terus kedepannya biar lebih bagus. Nah kalau sudah gagal terus menyerah kan Untung ya. susah. Itu dia. Berarti kan nggak ada usaha yang serius lagi. Gitu Betul. Berarti mindsetnya generasi muda nih harus ayo lah fight gitu kan. Ya. Karena gagal itu hal biasa kok sebenarnya. Ketika kita bicara gagal ya bangkit lagi gitu kan. Iya Mas, karena menurut saya itu sekarang itu sudah berada di fase yang cukup bagus lah untuk para pelaku UMKM. Ya itu tadi, karena ada marketplace yang membantu menjualkan produk itu gitu loh. Sudah enak. Sudah enak Iya sebenarnya. betul. Kalau dulu mungkin ribet ya, ketika belum ada marketplace lah. Jadi dia harus ketika pemerintah ada pameran itu mereka baru hadir ke sana untuk mempromosikan produknya. Betul. Nah sekarang kan nggak perlu, meskipun dia nggak ikut pameran pemerintah, tapi dia sudah langsung masuk di marketplace. Saya kira itu juga
Bisa. Nggak perlu nunggu lah, Iya, bisa karena gerak sendiri. mungkin kita kan juga sering buka Iya, saya sering. marketplace kan. Saya sering tiba-tiba Makanya. lah check out kepencet gitu. Dan itu cara yang efektif untuk sekarang kan, Iya. daripada harus beli ke lokasi kan. Aksesnya sudah terbuka lebar, tinggal ayo mindsetnya diperkuat, Nah itu sebenarnya semangatnya yang gitu digunakan kan. UMKM mas. Oh, Salah satunya lah itu yang iya. diuntungkan pelaku-pelaku UMKM. Sebenarnya kalau mau dilihat Iya, dari sisi lain gitu kan. tinggal dilakukan inovasi-inovasi lagi soal branding produknya itu juga penting. Nah itu balik lagi ke mindset tuh, gimana caranya kita bisa bikin produk yang wow gitu kan mas, yang sekiranya Iya. dibutuhkan orang. Itu butuh pelatihan tapi kadang mas Arim. Nah itu tugasnya pemerintah kan. Nah celakanya nih ya kan, sayangnya nih mas, pelatihan-pelatihan kayak gitu itu banyakan seminar aja loh mas. Sudah cukup nggak kalau menurut Mas Salim tapi? Atau idealnya pelatihan seperti apa sih yang pas buat teman-teman? Pelatihan meskipun seminar, tapi kalau dia serius mendengarkan, terus diambil sebagai ilmu kan juga masuk mas. Oh, nggak salah berarti ya? Nggak salah. Tinggal gimana Itu kita? salah satu media pemerintah untuk mentransformasi ilmunya ke pelaku UMKM lewat itu salah satunya ya. Salah Oke. satunya. Jadi Tinggal- memang nggak salah mau program pelatihan atau pendampingan itu diwujudkan seminar. Oh iya, itu nggak salah. tadi yang kita belum sebut tadi soal pendampingan. Ah, Oke. Pendampingan itu juga penting kan, termasuk pendampingan pemerintah mulai mentabulasi kira-kira daerah sini itu pelakunya berapa yang sudah bagus, berapa yang bagus itu tinggal didampingi. Yang sudah bagus tinggal dikawal, ditingkatkan, yang belum bagus didampingi secara serius. Nah, disinilah nanti peran penting dalam sisi permodalan, dalam sisi pendampingan secara pelatihan itu di sini nanti itu. Oke. Jadi seminar ini nggak salah, tapi ini awalnya. Iya. Nanti harus secara ya ada lanjutannya nih. Lanjutannya ini mas apa nih mas selain seminar? Kalau menurut Mas Salim? Tadi itu mas, jadi melakukan pendampingan nanti itu kan menurut saya ada dua hal yang perlu dipahami. Yang Oke. pertama adalah pendampingan secara intensif pada pelaku UMKM. Jadi mereka untuk bisa mengetahui mana yang sudah bagus dan mana yang belum. Oh. Yang kedua soal pendampingan secara keilmuan atau pelatihan itu tadi. Oke. Nah, para pelaku UMKM yang mungkin belum maksimal atau masih kurang bagus jalannya, itu tugasnya pemerintah di sini hadir untuk melakukan pendampingan. Yang pertama dilakukan pendampingan secara pelatihan. Kalau sudah cukup pelatihan itu sudah bisa dipahami oleh banyak pelaku UMKM, setelah itu dikasih modal. Lalu dikasih modal untuk segera jalan gitu loh. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik akhirnya mereka lo belum punya ilmunya. Iya. Langsung dikasih modal, nggak ngerti sia-sia mas. Tapi itu juga gini mas, nggak semua pelaku UMKM itu juga besar karena faktor modal dan pelatihan. Oh ya? Iya, ya ada juga yang mereka tidak ikut pelatihan, mereka juga tidak dapat modal dari pemerintah, besar juga banyak. Kok bisa mas? Ya karena dia sudah serius dalam hal menekuni bidang ini. Jadi Artinya sudah di mapping dari awal, nanti bagaimana cara memasarkan produknya, terus manajemennya bagaimana itu sudah dipikirkan dari awal. Jadi Dan kalau nggak semuanya pelaku UMKM itu dapat bantuan. Nah, berarti sebelum kita bicara modal pendampingan pemerintah nggak bisa itu dulu, harus dari kitanya dulu berarti Thomas. Ya. Kitanya benar-benar serius atau enggak gitu kan? Kitanya benar-benar mau maju atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita bicara pemerintah nih, Mas Salim, yang sering dibahas kan startup. UMKM tradisionalnya loh kadang kelupaan. Bener atau enggak, Mas? Iya, itu juga salah satu PR kita. Apa tadi itu potensi tradisional ya? Iya, UMKM tradisional. Ya, itu juga sebenarnya nggak semuanya sih yang masih belum maksimal juga banyak. Karena kan banyak itu, Mas. Artinya produk itu kan banyak kan itu loh. Belum tentu produk yang A itu disukai oleh masyarakat secara umum. Betul. Ya, kadang yang B ini yang disukai secara umum. Maka yang belum disukai itu biasanya juga dia nggak terlalu serius dalam memasarkan gitu kan. Iya. Jadi tergantung pasar juga sih. Jadi harus benar-benar pinter-pinter analisa gitu kan. Karena barang tradisional tuh bisa jadi malah bisa viral loh. Sesimpel jamu misalnya. Tapi perlindungan atau pendampingan untuk sektor ini pripun so far Mas di Jawa Timur? Soal apa? Sektor-sektor tradisional kayak jamu misalkan. Itu kan
banyak loh UMKM tradisional jamu juga masih banyak. Dibawa kayak supaya mereka bisa lebih kekinian produknya biar yang muda-muda itu suka gitu kan. Biasanya kan masuk di marketplace itu. Masuk sih Mas, tapi gak menarik packagingnya Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak kita ngelihat, halah kok mek ini tok. Nah itu kan jadi barrier. Kalau jamu itu kan kalau jamu itu kan salah satu UMKM yang masuk kategori mikro, Ya. kayak mikro ya. Sebenarnya itu udah banyak itu, meskipun nggak di marketplace. Kalau kita lihat hampir setiap jalan itu kan ada orang jual jamu. Kan? Ada, banyak masih memang. Iya, iya Iya, banyak. Iya, iya. Artinya itu juga diminati banyak orang, Ya. atau mungkin belum go yang lebih luas itu aja. Bisa Oh, nggak tapi Mas? bisa aja Mas, karena menurut saya itu hampir di semua daerah loh Iya jamu loh. itu. Tapi ya gitu-gitu aja semuanya. Maksudnya nggak ada. Apakah dari pemerintah tuh nggak pengen? Ini bisa loh dinaikin kelasnya masih bisa loh dinaikin supaya jadi ya lebih Gen Z lah gitu. Lebih bisa bikin viral lah gitu. Promosi kalau itu Mas, tergantung promosinya. Ya. Ah, oke oke Karena oke. jamu kan juga banyak merek yang berbeda-beda. Iya. Tergantung banyak promosi. Artinya gini, kalau konsumsi jamu, saya kira masyarakat kita itu suka. Ya. Saya sederhana aja melihatnya itu. Hampir setiap gang jalan itu mesti ada orang jual jamu kan. Betul. Pasti ada. Dan itu kan sudah bertahun-tahun. Artinya Ya. kan mereka berarti nggak rugi. Nggak rugi. Berarti kan mereka kan untung. Ya. Nah itu masih tetap terjaga sampai sekarang. Tinggal gimana promosinya. Iya, kalau misalnya mau dinaikkan ke jenjang yang lebih luas, mungkin butuh bantuan promosi itu. Tapi bahwa jamu ini memang salah satu minuman yang diminati oleh masyarakat kita. Wow, jadi menarik sih. Jadi memang peluangnya sebenarnya kalau kita bicara UMKM tradisional masih banyak. Bahkan mungkin anak muda kalau mau dikembangin, monggo gitu kan Mas ya. Iya, Nah, kalau kayak gitu pesan Mas Salim nih, terakhir nih Mas, untuk anak-anak muda, untuk siapapun deh yang mau memulai usahanya, mau memulai usaha mikronya, apa Mas? ya saya berharap pada teman-teman pemuda sekarang ini untuk tidak ragu melakukan untuk menjadi pelaku UMKM. Artinya bahwa UMKM ini juga salah satu ruang menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, pemerintah akan hadir untuk mensupport supaya masyarakat juga lebih serius, lebih yakin soal UMKM ke depannya. Karena memang UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi. Soal ekonomi. Nggak perlu malu, Empower. Kamu tuh nggak perlu malu, nggak perlu ngerasa kecil kalau kamu jadi pelaku UMKM. Karena Iya. sebenarnya ini backbone-nya loh. Iya, kadang-kadang itu merasa, oh aku jualan jambu hijau. Itu mereka agak gengsi. Iya, pengen Agak jual ada kopi. itunya. Pengen jual Coba bayangkan, kalau semisal jambu itu kalau satu hari itu yang pesen itu bertonton kan juga lumayan, Betul. kan juga lumayan hasilnya kan itu loh. Tadi ya kadang-kadang orang itu masih milih-milih lah, mau bisnis jual jambu itu malu apa-apa itu kan, dan biasanya kalau sukses itu gak melihat dari sisi itu. Yes, Dia betul. pandai membaca peluang bahwa meskipun jambu ini yang saya bisnis apa pasar produk ini, tapi kalau pasarnya bagus juga pasti akan Itu dia. bagus hasilnya. Jadi masalah itu pasti ada solusinya Empower, dan pastikan kamu jadi bagian dari solusi, nggak cuma nonton. Karena gimana-gimana masa depan perekonomian daerah itu ada di UMKM salah satunya Mas ya. Kamu wajib share ini sih Empower, share episode ini kemanapun. Kenapa? Supaya semakin banyak orang yang nggak lagi ragu, nggak lagi malu, nggak lagi ya ngelihat sektor UMKM itu sektor yang bisa diremehkan. Wajib banget kamu share karena UMKM sepenting itu. Terima kasih Oke. Mas Salim udah ngobrol banyak soal UMKM. Jangan lupa juga kamu wajib buat like sama subscribe biar kamu dapat update setiap episode dari podcast Suara Rakyat. Fanar pamit, Mas Salim pamit. Terima kasih Mas Salim, semoga kita dapat kesempatan ngobrol lagi. Kalau kamu mau ada curhatan, ada sambatan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.